Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang pendekatan humanistik ya dalam pembelajaran ya. Nah, sebelumnya kita membahas prinsip-prinsip dasar pendekatan humanistik ya. Nah, kali ini kita akan membahas pendapat dari para pionir ya, pelopor pendekatan humanistik, yaitu Maslow, Rogers, dan Arthur Combs ya. Nah, dengan pembahasan tokoh-tokoh ini harapannya akan semakin jelas gitu ya, bagaimana pendekatan humanistik itu menilai ya, menilai proses pembelajaran atau proses pembelajaran dalam pendekatan humanistik ini seperti apa. Nah, ini materinya masih menggunakan Snowman ya dan kawan-kawan ya di Psychology Applied to Teaching ya. Nanti ada linknya di bagian akhir ya. Nah, pendekatan humanistik dalam pembelajaran kita akan membahas ya tentang Maslow, tadi sudah saya sebutkan, Carl Rogers ya, dan Arthur Combs ya. Oke. Yang pertama Abraham Maslow ya. Maslow itu terkenal dengan teori hierarki kebutuhan ya. Nanti ada pembahasan terkait itu di bab 10 ya kalau nggak salah, tentang motivasi belajar ya, itu di bukunya Slavin itu bab 10. Maslow sendiri ini, Abraham Maslow itu sebenarnya pendekatannya terhadap perilaku manusia itu cukup maju ya, cukup unik ya, dibanding kebanyakan peneliti pada masanya ya, tahun 60-an ya. Jadi kebanyakan peneliti saat itu fokus pada proses psikologis orang yang mempunyai masalah ya, masalah terkait tuntutan dan stres ya di kehidupan sehari-hari ya, seperti juga yang difokuskan oleh Freud ya. Nah, Maslow ini memutuskan bahwa sebenarnya banyak yang bisa dipelajari ya dengan meneliti perilaku orang-orang yang bisa menyesuaikan diri ya, atau well adjusted ya. Nah, ini yang disebut sebagai self actualizer ini ya, self actualizer. Nah, self actualizer ini apakah itu anak-anak, apakah itu remaja, apakah itu orang dewasa, itu memiliki ya kebutuhan permanen akan pengalaman yang akan membantu memenuhi potensi mereka gitu ya. Jadi ini sudah ada potensi untuk belajar mereka itu gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya, dalam bukunya Maslow itu ada beberapa usulan ya, sekitar 40-an usulan terkait pandangan-pandangannya ya, usulannya proposisi ya, kalau bahasanya di bukunya Snowman ini proposisi gitu, ada 43 ya kalau nggak salah, proposisi ya, usulan dari si Maslow ini ya. Nah, beberapa dari usulan yang dia sampaikan adalah bahwa terkait pendekatan humanistik itu, bahwa individu itu lahir dengan inner nature yang esensial gitu ya. Jadi inner nature itu bisa diartikan bawaan yang alamiah gitu ya, kondisi alamiah gitu ya. Nah, individu itu udah lahir dengan bawaan ini gitu ya. Nah, inner nature ini nanti dibentuk melalui pengalaman dan pikiran dan perasaan yang tidak sadar gitu ya. Nah, tapi ini tidak mendominasi gitu. Nah, individu bisa mengontrol sebagian besar dari perilakunya ini gitu ya. Nah, poin selanjutnya adalah terkait pendapatnya Maslow ini, bahwa anak-anak itu harus diperbolehkan untuk membuat pilihan-pilihan ya terkait perkembangan mereka gitu. Oke. Nah, selanjutnya poin yang penting dari
Maslow ini adalah bahwa orang tua dan guru ya memiliki peran signifikan ya dalam mempersiapkan anak-anak untuk membuat pilihan yang bijak gitu ya. Nah, dengan memenuhi kebutuhan fisiologis ya, keselamatan ya, cinta, belonging, dan penghargaan ya, self esteem ya, esteem ya. Nah, namun mereka itu harus melakukan ini itu orang tua dan guru tadi harus melakukan ini dengan membantu anak untuk berkembang gitu ya. Nah, bukan dengan berusaha membentuk atau mengontrol bagaimana mereka berkembang gitu ya. Karena inner nature tadi sudah akan berkembang sendiri gitu loh. Gitu. Jadi anak-anak dipandu saja gitu ya, dipandu saja itu. Bukan dengan berusaha membentuk atau mengontrol ya bagaimana mereka berkembang itu. Nah, kemudian kita masuk ke Carl Rogers ya. Mungkin kalian sudah sering mendengar ya Rogers ini sebagai pelopor dari client centered terapi ya, atau non directive terapi, atau disebut juga person centered ya, person centered terapi ya. Jadi di sini klien ya menjadi figur sentral ya, figur utama dalam proses terapi ya, bukan terapisnya gitu ya, bukan psikolognya gitu ya. Jadi terapis itu tidak mengatakan kepada klien ya apa yang salah ya, apa yang seharusnya dilakukan gitu ya. Nah, ketika menerapkan pendekatan client centered ini atau person centered ini itu Rogers itu berkesimpulan bahwa konseling ya, konseling itu yang paling berhasil ya, itu paling berhasil menangani klien, yaitu ketika Rogers ini tidak berusaha menjadi orang lain gitu ya. Ketika ia membangun sikap yang penuh kehangatan ya, penuh positif, penerimaan ya dengan kliennya, dan ketika ia bisa merasakan pikiran dan perasaan mereka gitu ya. Nah, ini yang Rogers menilai konseling paling berhasil ketika ada dia pada kondisi ini gitu ya. Nah, Rogers itu berkesimpulan bahwa kondisi ini tuh sebagai landasan untuk keberhasilan terapi, karena klien itu menjadi lebih bisa menerima diri mereka sendiri gitu ya, self accepting ya, dan menyadari diri mereka sendiri gitu ya. Nah, ketika individu itu mendapatkan kualitas ini gitu ya, self accepting dan kesadaran tentang diri mereka sendiri gitu, nah maka mereka itu akan mampu menyelesaikan masalah mereka gitu loh, tanpa ada bantuan dari terapis gitu. Jadi fokusnya pada client centered ini ya pada si klien gitu ya. Terapis itu tidak memberitahu klien ya, tapi dia memunculkan kondisi agar klien itu menerima dirinya sendiri gitu ya, dan menyadari dirinya sendiri. Nanti mereka itu sudah punya potensi ya untuk menyelesaikan masalah mereka gitu ya. Jadi nggak perlu diberitahu ya, atau diberi resep gitu ya, maksudnya nih kamu ini salah, kamu harus gini itu nggak seperti itu gitu. Oke, selanjutnya masih di Rogers ya. Jadi selanjutnya Rogers menyadari ya bahwa pengalaman dalam terapi ini bisa diterapkan sebagai dalam proses pembelajaran itu ya, karena dia profesor juga, dia mengajar juga gitu ya.
Nah, ini yang kemudian dinamakan learner centered education gitu. Jadi guru harus membentuk ya kondisi yang sama seperti terapis dalam person centered terapis tadi ya, atau client centered terapis tadi ya. Jadi membangun sikap yang penuh kehangatan ya, tadi positif, penerimaan ya terhadap siswa ya, terhadap klien tadi ya. Jadi di sini guru ya, di learner terapisnya diganti guru ya. Jadi guru bisa membangun sikap yang penuh kehangatan ya, ke sikap positif ya, penerimaan terhadap siswa gitu ya. Jadi dan juga dia bisa merasakan, guru bisa merasakan pikiran dan perasaan siswa gitu ya. Nah, jadinya siswa itu bisa menjadi lebih menerima diri sendiri ya, menyadari diri sendiri ya. Tadi ya, self accepting tadi ya. Nah, jadi hasil dari learner centered teaching ini ya mirip dengan client centered terapi tadi gitu ya. Jadi siswa menjadi lebih mampu mendidik diri mereka sendiri ya, tanpa ada ya bantuan instruksi langsung dari guru gitu. Oke, nah yang ketiga adalah Arthur Combs ya, teacher as facilitator. Jadi Arthur Combs berpendapat bahwa semua perilaku individu ya, adalah hasil langsung dari bidang persepsi ya, ketika ia berperilaku gitu ya. Nah, melalui asumsi ini gitu ya, bagaimana individu menerima diri sendiri itu merupakan hal yang amat penting gitu ya. Dan tujuan utama ya dari pengajaran ya, teaching itu adalah untuk membantu siswa membangun konsep diri yang positif ya. Jadi positif self concept gitu ya. Jadi tugas guru bukan memberikan resep gitu ya, memberikan tahap langkah-langkah gitu ya. Ini kamu harus gini-gini ya, meresepkan gitu ya. Bukan membuat, mencetak, memaksa atau membujuk siswa gitu ya. Tapi tugas guru adalah sebagai fasilitator ya, sebagai pemberi semangat ya, sebagai pembantu, asisten ya, kolega dan teman ya bagi siswa gitu. Oke. Nah, terkait tugas guru ini gitu ya. Jadi Combs itu menyampaikan ada 6 karakteristik guru yang baik gitu ya. Jadi menurut pandangannya Combs, karakteristik ini harus dimiliki oleh guru ya, memahami hal yang diajarkan ya. Ini otomatis ya, sensitif terhadap perasaan siswa dan kolega, yang maksudnya guru lain ya, percaya bahwa siswa itu bisa belajar. Nah, ini spesifik humanistik ya ini. Kemudian memiliki konsep diri yang positif ya. Kemudian membantu siswa ya berusaha yang terbaik. Nah, yang terakhir adalah menggunakan beragam metode pembelajaran. Oke. Nah, sebagai penutup ya pendekatan humanistik dalam pembelajaran. Jadi secara umum konsep pendidikan yang disampaikan Maslow ya, Rogers sama Combs itu adalah bahwa guru itu memiliki kepercayaan pada siswa gitu ya. Jadi memperbolehkan mereka membuat pilihan ya tentang proses belajar mereka. Nah, pada saat yang sama itu guru harus sensitif pada kebutuhan ya, emosi dan sosial siswa gitu ya, berempati dengan mereka gitu ya, merespon siswa dengan positif gitu ya. Nah, yang lebih penting juga ya, guru harus tulus ya, harus genuine ya, harus memperlihatkan bahwa mereka memiliki kebutuhan ya, dan merasakan perasaan positif tentang diri mereka sendiri gitu ya, sebagai guru ya, dan pekerjaan mereka itu.
itu. Nah ini harapannya ini menjadi lebih jelas gitu ya terkait humanistik ya. Nanti kita lanjutkan ya pada video selanjutnya ya. Masih sumbernya dari Snowman ya, chapter 13. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.